Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, dengan Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kalau Gadget Lover pengen punya handphone yang memiliki spesifikasi seperti smartphone flagship, tapi kalian terbentur dengan minimnya budget atau kalian cuma punya budget sekitar 6 jutaan, Mbak Gadget menyarankan untuk memiliki Xiaomi Mi 10T ini. Nah, pasti kalian penasaran kan apa aja kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi Mi 10T ini? Langsung aja kita bahas yuk. Hal pertama yang jadi favorit Mbak Gadget di Xiaomi Mi 10T ini ada di layarnya. Begitu megang smartphone, udah pasti layar adalah hal yang utama yang jadi perhatian kita. Mi 10T ini hadir dengan layar lega 6,67 inch. Panel layarnya IPS dan memiliki resolusi Full HD Plus dengan kepadatan pixel dan brightness yang tinggi. Layarnya ini mendukung refresh rate hingga 144 Hz dan sudah mendukung HDR10+ karena punya punch hole selfie yang sangat kecil, screen to body ratio jadi lebih lebar. Dipakai buat main game, scroll gallery, atau feed Instagram experience kerasa lebih smooth. Dipakai buat streaming movie di Netflix juga nyaman banget karena sudah mendukung HD streaming dengan dukungan Widevine L1 dan duo stereo speaker. Yang Mbak Gadget suka juga dari experience multimedianya adalah sound effect yang bisa diaktifkan meski tanpa menggunakan headset. Jadi suara yang dihasilkan terdengar lebih menggelegar dan bisa menyesuaikan dengan media yang kita putar. Hal kedua yang jadi favorit udah pasti dari segi performanya. Dengan dukungan chipset flagship Snapdragon 865 dan GPU Adreno 650, udah pasti hampir semua game di Android bisa dijalankan dengan smooth di smartphone ini. Mi 10T ini hadir di Indonesia dengan memori RAM 8GB dan ROM 128GB. Experience buka aplikasi game dan multitasking lancar banget. Buka beberapa tab aplikasi dengan window mode seperti ini masih tanpa kendala. Saat main game, secara otomatis Game Turbo akan memaksimalkan kinerja smartphone agar bisa lancar bermain game. Mbak Gadget coba main PUBG Mobile di Mi 10T ini. Setting grafis maksimumnya bisa di smooth 90 fps atau di setting grafis Ultra HD dengan frame rate ultra untuk tampilan grafis yang lebih detail. Chipset Snapdragon 865 ini juga sudah dilengkapi dengan modem X55 5G. Sayangnya di Indonesia kita belum bisa menikmati konektivitas jaringan 5G. Tapi punya smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G udah pasti bikin tenang biar nggak ganti-ganti HP lagi saat jaringan 5G di Indonesia sudah tersedia. Dari MIUI 12 berbasis Android 10 yang disematkan di Mi 10T ini smooth dan user friendly. Swipe down comment dari top screen punya dua fungsi. Swipe down di bagian kiri atas untuk melihat notifikasi dan di bagian kanan atas untuk akses quick shortcut. Icon di quick shortcutnya punya ukuran yang cukup besar, jadi mudah dikenali dan digunakan. Menu setting juga dibuat user friendly dengan icon-icon yang colorful dan pengelompokan menu yang mempermudah settingan di smartphone ini. Untuk multitasking, kita bisa gunakan multi window atau floating windows. Beberapa fitur seperti optimalisasi baterai, game turbo, dan second space menurut Mbak Gadget sangat bermanfaat. Gak ketinggalan, Mi 10T ini juga disematkan fitur NFC yang sering banget dibutuhin pas mau top up uang elektronik. Hal keempat yang jadi favorit di Mi 10T ini adalah hasil foto dari kameranya. Xiaomi Mi 10T ini menggunakan triple kamera setup dengan kamera utama 64MP Sony IMX682 dengan dukungan digital zoom hingga 10 kali. Mbak Gadget puas dengan hasil foto dari kamera utamanya. Foto di outdoor ataupun indoor hasilnya bagus dan detail. Saturasi warna terlihat pas dan gak lebay meski dengan bantuan AI. Hasil foto ultrawide masih cukup detail. Kita bisa mengurangi distorsi pada hasil foto ultrawide di menu settingan kameranya. Banyak fitur kamera yang bisa digunakan untuk menghasilkan foto yang bagus dan artistik.
Terdapat mode long exposure, mode clone untuk menghasilkan foto dan video dengan single objek yang bisa di-clone, slow motion hingga 960 fps, AI skyscaping, high-res mode, beauty untuk wajah dan body, HDR, dan gak ketinggalan Pro Mode untuk foto dengan settingan fokus, white balance, shutter speed, dan ISO yang bisa diset secara manual sesuai kebutuhan. Di depan, Xiaomi Mi 10T punya kamera yang bagus untuk selfie. Kamera selfie-nya punya resolusi 20 megapiksel f2.2 yang mendukung juga HDR dan video slow-mo hingga 120 fps. Hal terakhir yang jadi favorit bagi gadget di Xiaomi Mi 10T ini adalah daya tahan baterai dan kapasitas chargernya. Xiaomi Mi 10T hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang dipadukan dengan komponen yang irit daya. Untuk penggunaan sehari-hari, Xiaomi Mi 10T bisa tahan hingga 2 hari untuk penggunaan ringan. Di paket pembelian, Xiaomi Mi 10T ini juga dilengkapi dengan adaptor Quick Charge 33 watt yang mampu mengisi smartphone ini dengan cepat. Hanya membutuhkan waktu 1 jam saja untuk charging full Xiaomi Mi 10T ini. Namun, ada beberapa hal yang kurang jika dibandingkan dengan smartphone flagship. Yang pertama, ada di panel layar yang digunakan. Xiaomi Mi 10T ini menggunakan panel IPS yang detailnya kalah jika dibandingkan dengan layar AMOLED. Namun, unggul di dukungan refresh rate tinggi hingga 144 Hz. Karena tidak menggunakan layar AMOLED, fingerprint sensor ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Satu hal yang juga disayangkan dari Xiaomi Mi 10T ini adalah ketiadaan slot memori eksternal, sehingga storage tidak bisa ditambah lagi. Namun dengan adanya beberapa fitur seperti NFC, infrared sensor, dan dukungan storage cepat UFS 3.1, di rentang harganya Xiaomi Mi 10T ini jadi salah satu yang terbaik dari sisi spesifikasi. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Xiaomi Mi 10T ini sudah sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah, kita diskusi bareng mengenai Xiaomi Mi 10T ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire masih bagi ditunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.